Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Ayat ini menjelaskan bagaimana persaudaraan atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu merupakan kekuatan umat Islam. Sejarah telah mencatat bagaimana kaum muslimin atau umat Islam memiliki 3 kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang pertama itu adalah kekuatan iman dan kekuatan akidah. Kekuatan yang kedua itu adalah kekuatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Kemudian kekuatan yang ketiga itu adalah kekuatan kepemimpinan dan kekuatan strategi. Ini merupakan 3 sumber kekuatan umat Islam yang harus kita miliki bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara negeri-negeri kaum muslimin, kebanyakan alhamdulillah semuanya sudah merdeka. Tetapi ada satu negeri yang masih dijajah, yaitu diantaranya yaitu negeri Palestina. Oleh karena itu, kenapa ada pertanyaan, banyak pertanyaan, orang yang bertanya kenapa kita harus peduli terhadap permasalahan Palestina. Kaum muslimin, kenapa kita semuanya harus peduli terhadap permasalahan bangsa Palestina? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah." Wahai kaum, masuklah ke tanah yang disucikan. Inilah alasan kenapa kita harus memperhatikan Palestina, karena Allah mengatakan bahwa Palestina itu adalah ardul muqaddasah atau tanah suci umat Islam. Kalau kita perhatikan yang namanya tanah suci umat Islam, yaitu Mekah, Madinah, kemudian Al-Aqsa, semuanya memiliki 3 unsur surganya. Kita lihat bagaimana Masjidil Haram, di sana ada batu yang berasal dari surga, yaitu Hajar Aswad. Dan ketika kita pergi ke Masjid Nabawi, maka kita akan mendapatkan bagian dari surga yang ada di Masjid Nabawi, yaitu Raudhah yang menjadi taman surga. Dan ketika kita pergi ke Al-Aqsa, maka di sana ada batu di bawah kubah emas, itu ada yang namanya batu Sokhra. Dan itu juga merupakan batu yang berasal dari surga. Itulah alasan kenapa kita harus memperhatikan dan peduli terhadap permasalahan Palestina, karena Palestina merupakan tanah suci umat Islam. Kaum muslimin, kita harus mengetahui bahwa tanah suci kita, tanah Palestina, itu sekarang di bawah penjajahan orang-orang asing. Oleh karena itu, kita harus peduli dan harus memperhatikan. Suatu hari Siti Maimunah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Nabi, wahai Rasul, apa itu Baitul Maqdis? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ardul mahsyar wa mansyar." Wahai Siti Maimunah, wahai kaum muslimin, yang namanya Baitul Maqdis itu tanah yang akan menjadi padang mahsyar di hari kiamat. Utuhu fasallu fihi, maka datanglah ke sana dan salatlah di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi, karena 1 kali salat di sana itu diberikan pahala 1000 kali lipat dibanding salat di masjid yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan Siti Maimunah yang sama dengan pertanyaan kita sekarang kondisinya. Ketika itu Siti Maimunah bertanya, Ya Rasulullah, ara'aita in lam astati an atahammal ilaihi." Wahai Rasul, wahai Nabi, kalau aku tidak bisa pergi ke sana, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi." Maka kirimlah minyak atau berinfaklah dengan minyak untuk menyalakan lentera lampu Masjidil Aqsa. Faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu.
barang siapa yang berinfak dengan minyak untuk Al-Aqsa, maka mendapatkan pahala orang datang di sana. Atau dalam riwayat lain, kaman shalla fihi, barang siapa yang berinfak untuk Al-Aqsa, untuk Masjid Al-Aqsa, maka mendapatkan pahala sholat di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah peran kita selaku umat Islam yang harus kita lakukan. Selain mendoakan supaya Al-Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin, yang kedua itu adalah kita berusaha memberikan infak kita untuk Al-Aqsa. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis kita bagaimana mempelajari kita harus senantiasa berinfak untuk Al-Aqsa. Ada satu kisah yang sangat menarik, bagaimana seorang Ummu Sulaim, seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan, bagaimana dia berinfak untuk agama ini. Ketika Rasulullah SAW bersama kaum muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka bagaimana kaum Ansor, mereka berbondong-bondong menyambut baginda Nabi. Dan bagaimana kaum Ansor semuanya berbondong-bondong menginfakkan harta mereka. Ada yang menginfakkan tanahnya, ada yang menginfakkan hartanya, ada yang menginfakkan perhiasannya. Bagaimana wanita-wanita Ansor ketika itu menginfakkan mutiara-mutiara yang mereka miliki. Dikisahkan bagaimana seorang Ummu Sulaim, seorang janda memiliki anak satu. Dia seorang sahabiah yang hidup sangat pas-pasan. Wanita Ansor yang hidup sangat pas-pasan, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya sesuatu untuk diinfakkan untuk Rasulullah. Maka beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian Ummu Sulaim mengajak anaknya, Anas bin Malik, untuk datang menghadap baginda Nabi. Maka datanglah Ummu Sulaim bersama Anas bin Malik menghadap baginda Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku melihat bagaimana kaum Ansor semuanya menginfakkan harta mereka. Bagaimana wanita-wanita Ansor menginfakkan perhiasan mereka, menginfakkan emas, menginfakkan peraknya, menginfakkan mutiara-mutiaranya. Tetapi aku, wahai Rasulullah, seorang wanita yang miskin, seorang janda memiliki anak satu yang hidup sangat pas-pasan. Aku tidak memiliki sesuatu pun yang bisa diinfakkan untuk agama ini. Maka wahai Rasulullah, aku datang ke sini membawa anakku, Anas bin Malik, mutiara hatiku. Maka pada hari ini aku infakkan mutiara hatiku ini, menginfakkan anakku ini untuk agama ini. Maka pada hari ini wahai Rasulullah, aku menginfakkan mutiara hatiku, anak satu-satunya, anak yang akan meneruskan cita-cita keluarga aku. Hari ini aku infakkan dia, aku infakkan Anas bin Malik untuk agama ini. Maka pergunakanlah dia wahai Rasulullah untuk menjadi pembantu engkau dalam menyebarkan, dalam dakwah Islam ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana luar biasanya pengorbanan para sahabat ketika itu. Pengorbanan seorang Ummu Sulaim. Demi apa? Untuk menjaga dan melindungi agama ini, melindungi dakwah ini, melindungi semua simbol-simbol agama ini. Oleh karena itu, kita selaku bangsa Indonesia, selaku kaum muslimin, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa peduli terhadap permasalahan Palestina, diantaranya dengan doa kita, dan yang kedua dengan harta kita, dengan infak kita untuk melindungi dan membebaskan Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.